warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ashar Syaputra dengan NIM 22117026. Kali ini saya akan mempresentasikan dengan materi perkembangan bahasa usia 0-15 tahun. Dosen pengampu materi saya itu Febrianti Yuli Satriani, SPD, MPD. Pengertian perkembangan bahasa. Pengertian perkembangan bahasa merupakan salah satu alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan maksud, gagasan atau pikiran, baik secara lisan maupun tulisan, diperoleh melalui pengalaman dan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan. Pengertian menurut ahli. Menurut Bredecamp dan Koppel, perkembangan bahasa meliputi perkembangan keterampilan komunikasi, yaitu kemampuan untuk menggunakan semua keterampilan berbahasa manusia untuk berekspresi dan memaknai. Yang kedua, menurut ahli Bromley, mengidentifikasi 4 aspek bahasa, yaitu menyimak, berbicara, dan membaca atau menulis. Yang ketiga, menurut ahli Piaget dalam Paul Sumarno, perkembangan bahasa pada pra-operasional merupakan transisi dari egosentrisitas ke interaksi sosial. Teori perkembangan bahasa. Teori maturationis perkembangan bahasa menegaskan bahwa kemahiran bahasa adalah bahwa pada semua anak terlepas dari negara atau budaya. Teori environment. Teori ini menyatakan bahwa kemampuan menguasai suatu bahasa didasarkan pada jadwal biologis, sedangkan isi kandungan sintaksis bahasa, tata bahasa, dan kosakata diperoleh dari lingkungan yang meliputi orang tua dan orang lain sebagai model bagi pengguna bahasa. Karakteristik perkembangan bahasa, yaitu ada 5. Yang satu, dapat berbicara dengan kalimat sederhana. Kedua, dapat melaksanakan 3 perintah lisan. Yang ketiga, menggunakan dan menjawab beberapa kata tanya. Yang keempat, mampu menyusun kalimat. Yang kelima, mengenal tulisan sederhana. Tahap-tahap perkembangan bahasa menurut para ahli. Menurut Vygotsky itu pertama, level eksternal, yaitu level pemikiran di mana sumber pemikiran anak berasal dari luar. Kedua, tahapan egosentris, yaitu tahap di mana bahasa orang dewasa tidak lagi diperlukan. Yang ketiga, fase internal adalah fase di mana anak dapat mengalami proses tersebut. Menurut Susanto ada 4 tahap. Yang pertama, pralinguistik, yang kedua linguistik, yang ketiga pengembangan gramatikal, yang keempat tata bahasa. Menurut Naichi Mosfiro
itu ada 5. Menambah kosakata dari 4.000 kata menjadi 6.000 kata. Yang kedua, perhatikan kata-kata abstrak. Yang ketiga, mulailah menggunakan beberapa kata abstrak. Yang keempat, pelajari kata-kata baru dengan cepat bila dikaitkan dengan pengalaman Anda sendiri. Yang kelima, mampu menceritakan kembali 4-5 dalam satu rangkaian cerita. Bentuk-bentuk reaksi perkembangan bahasa. Menurut Haji Djali 2023 itu adalah satu, reaksi fisik. Anak-anak mulai meniru suara dan gerakan orang dewasa melalui bahasa yang digunakan di sekitar mereka, di lingkungan mereka. Yang kedua, reaksi verbal, mulai meniru suara dan kata-kata yang didengarkan di sekitarnya. Contohnya seperti kucing dan hewan lainnya. Yang ketiga, respon kognitif. Anak mulai memahami arti kata dan kalimat yang didengarnya. Ya, seperti lagu, musik gitu. Yang keempat, umpan balik sosial. Anak mulai belajar mengembangkan keterampilan sosial dengan bantuan bahasa. Faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa yaitu menurut Mulyani Sumantri, faktor genetik. Faktor genetik itu adalah mengembangkan bahasa lebih cepat atau lebih lambat karena faktor genetik dari orang tuanya. Yang kedua, faktor lingkungan. Keluarga yang aktif berbicara dan membaca buku mengembangkan keterampilan bahasa lebih cepat. Yang ketiga, faktor sosial. Faktor sosial, anak-anak yang sering berinteraksi dengan orang lain memiliki kesempatan yang lebih baik untuk berbicara dan berlatih bahasa. Yang keempat, kesehatan fisik dan mental anak juga memainkan peran penting dalam perkembangan bahasa mereka. Yang kelima, faktor intelektual. Intelektual adalah merupakan kecerdasan seorang anak, juga dapat mempengaruhi perkembangan bahasanya. Yang keenam, itu faktor pendidikan. Faktor pendidikan merupakan anak-anak yang mendapatkan pendidikan yang baik dan dukungan yang tepat dari orang tua dan guru, dapat mengembangkan bahasa mereka lebih cepat. Yang ketujuh, faktor budaya. Faktor budaya merupakan anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan budaya yang berbeda, mengembangkan keterampilan bahasa yang berbeda. Perkembangan bahasa dan implikasi dalam pembelajaran. Menurut Septika Sari, Esti dan Randy Nugraha, Frans Sandi itu ada 5. Yang satu, kemampuan berkomunikasi. Anak yang berkomunikasi dengan baik mampu mengungkapkan pikiran dan pendapatnya. Yang kedua, kemampuan memahami materi pembelajaran. Keterampilan bahasa yang baik juga akan membantu anak memahami topik. Yang ketiga, respon kognitif. Anak mulai memahami arti kata dan kalimat yang didengarnya. Yang keempat, keterbacaan. Kemampuan berbahasa yang baik juga akan membantu anak belajar membaca. Yang kelima, kemampuan berpikir. Kemampuan berbahasa yang baik juga akan membantu anak berpikir. Kesimpulannya adalah
perkembangan bahasa seorang anak usia 0-15 tahun memiliki beberapa pengertian perkembangan bahasa yang dimana setiap perkembangan seseorang memiliki perubahan dari waktu ke waktu. Sesuai yang dilakukan dan diinginkan oleh anak, seorang tersebut ingin berkembang seperti apa yang dan bagaimana dalam bahasanya. Teori perkembangan bahasa memiliki beberapa teori yang harus diketahui bahwa segala sesuatunya memiliki teori atau ilmu pengetahuan yang terjadi dan konkret, tidak dapat terbantahkan. Karakteristik perkembangan bahasa, ciri dalam bahasa baik bahasa secara lisan, tulisan, dan bahasa tubuhnya. Tahap-tahap perkembangan bahasa, bentuk-bentuk reaksi perkembangan bahasa, faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa, dan pengembangan dan implikasi dalam pembelajaran. Semua itu saling terintegrasi untuk perkembangan bahasa yang baik dan sempurna dalam perkembangannya sesuai yang diharapkan. Sekian dan terima kasih atas